Itu ajarannya Yesus. Yesus kan bilang, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi ya aku nggak ninggalin Yesus, karena aku ngikut Yesus makanya aku masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Alhamdulillah, ini suatu kehormatan banget ya buat saya bisa diundang sama tim Ngaji Cerdas ya. Makasih buat Mbak Zaitun. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi ya Mbak Zaitun ya, walaupun masih dalam media sosial. Nah teman-teman, di sini aku perkenalkan diri saya dulu. Saya terlahir dengan nama Natalia Iriani, tapi alhamdulillah setelah mualaf dan beberapa bulan lalu ya saya berganti nama menjadi Khadijah. Nah, untuk latar belakang saya dari keluarga Kristen ya, makanya orang tua juga namain saya Natalia Iriani itu karena orang tua saat itu bertugas di Papua dan juga saya dilahirkan masih suasana Natal gitu. Jadi karena mereka orang Kristen ya, perayaan Natal melahirkan. Jadi mereka cocoklah namain saya dulu dengan Natalia Iriani gitu. Nah, untuk keseharian sih ya, kalau sekarang alhamdulillah saya hanya menjalani kehidupan sebagai rumah tangga dan sebagai wanita muslimah, alhamdulillah Allah izin saya untuk bisa membagi sedikit yang sudah yang sudah Allah berikan kepada saya. Saya bisa mensiarkan apa yang saya dapat gitu ya, yang sudah Allah berikan. Saya bisa siarkan di channel YouTube saya, nanti bisa teman-teman lihat juga. Nah, itu keseharian saya di situ. Alhamdulillah saya juga punya channel YouTube ya, namanya Natalie Iriani. Mungkin teman-teman setelah video ini ya, teman-teman bisa berkunjung ke channel saya untuk subscribe, bisa nonton dan juga share videonya. Mungkin itu dulu aja ya perkenalannya ya Mbak Zaitun ya. Nah, ke ini ya Mbak, langsung ke poin yang ngebuat kita penasaran nih. Kalau boleh tahu apa yang menjadi alasan Mbak gitu ya, sampai Mm-mm. akhirnya Mbak mantep masuk Islam dan Masya Allah sekarang bukan cuma masuk Islam, Mbak sudah menjadi bagian dari orang-orang yang mendakwahkan Islam, Masya Allah. Masya Allah. Ya, alhamdulillah ya. Sebenarnya perjuangan untuk bisa mendapatkan hidayah itu ya, ini memang sebenarnya banyak lika-likunya ya, lebih bisa dibilang sebenarnya prosesnya panjang banget. Karena dari dulu awalnya aku yang backgroundnya dari keluarga Kristen, papa itu sama mama tuh Kristen yang dibilang taat lah gitu ya. Jadi mereka kan harus mendidik anak-anaknya itu jadi Kristen yang taat ya. Ini dalam artian tiap minggu kami harus ke gereja, tiap minggu kami harus baca Alkitab, sebelum melakukan aktivitas harus berdoa dulu gitu ya. Dan berdoanya ya tetap ya karena mereka berkeyakinan Kristen, mereka mengimani Yesus sebagai Tuhan. Diajarkan lah pokoknya apa-apa minta sama Tuhan yang namanya Yesus gitu ya. Nah, jadi dulu mulai kecil kalau diajarin tentang Yesus itu siapa, Yesus itu bagaimana, di situ sih sebenarnya aku ngelihat dari lingkungan sekitarku dulu gitu ya. Nah, jadi karena papa itu kan tugasnya pindah-pindah dari satu kota ke kota lainnya gitu kan. Karena memang tugasnya tuh di LSM Kristen gitu. Nah, di situ melayani masyarakat, ngebantu orang-orang susah, nyekolahin orang-orang gitu kan, memberikan fasilitas kesehatan. Di situ banyak hal-hal kebaikan yang aku lihat ini kasih Yesus nyata banget.
dari apa yang udah papa aku lakuin, dari apa yang papa aku kerjain gitu kan. Jadi disitulah aku ngelihat cintanya Yesus tuh bener-bener nyata gitu. Dan sikapnya mama pun sebagai seorang ibu ya, mereka begitu merawat anak-anaknya dengan sangat baik gitulah ya. Bener-bener ajaran kasih banget gitu kalau di keluargaku dulu seperti itu. Nah, tapi Eee, semakin aku diperkenalkan, ini loh kasih Yesus, ini loh cinta Yesus gitu ya. Aku tuh sebenarnya juga dalam hati tuh punya keraguan gitu. Karena kalau ya sepanjang perjalanan ya, perjalanan dari kecil kan biasa sekolah minggu gitu kan. Terus dulu waktu aku kecil, itu aku tinggalnya di Pontianak ya. Nah aku sekolah itu di sekolah negeri, jadi mayoritasnya muslim ya teman-teman itu. Nah jadi teman-teman aku tuh udah jelas ada yang muslim gitu kan, kalau teman di sekitaran rumah ya teman sekolah minggu ada gitu ya, tuh yang Kristen. Nah di situ saya mikir gitu, ini teman-temanku kan Tuhannya itu Allah gitu ya. Nah kalau di bahasa Indonesia kan, tulisannya Allah kan gitu ya, dibaca Allah gitu. Nah jadi aku pun mikir gitu kan, ini di Bible kok ditulis Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa gitu kan. Terus sempat tanya juga sama guru agama, sama guru sekolah minggu, yaitu masih kecil banget sih aku ya, masih SD gitu. Nanya, "Bu, ini kok, kita diajarin Tuhan kita itu Yesus sih. Kalau di Alkitab ya, di Bible ya, kan Tuhan itu Allah ya. Kenapa kok Tuhan kita Yesus? Tapi padahal di sini tulisannya Allah. Berarti Tuhannya kita sama hanya orang Islam sama dong, sama-sama Allah gitu kan, kalau mereka sebut Allah, kita sebut Allah gitu. Tapi, eee, jawaban yang aku dapetin itu ya, itu bukannya jawaban yang memuaskan ya, bukan jawaban yang bisa menghilangkan keraguan gitu. Yang ada malah dijawab, "Ya Tuhan kita Yesus, kamu nggak boleh ragu, kalau kamu ragu berarti kamu dosa," gitu. Nah yang namanya anak kecil ya, anak kecil kan suka takut ya kalau dibilang dosa gitu kan, bisa masuk neraka kayak gitu ya. Jadi mikirnya tuh serem gitu kan, ih kalau ragu dosa nih, jadi takut nih. Jadi, ya udah berusaha tobat gitu ya, berusaha tobat, minta ampun sama Tuhan gitu kan, karena ragu. Padahal sebenarnya keraguan itu tuh nggak hilang gitu loh. Nah terus apalagi ya, semakin berjalannya waktu kan, semakin rajin lagi baca-baca Alkitab gitu. Tentang kisah-kisahnya Yesus ya, apalagi kan cinta banget ya dulu saya sama Yesus kan cintanya kebangetan lah ya, apalagi sampai sekarang cinta juga sih, cuma dulu dari kecil karena udah dididik ya Yesus itu Tuhan, pokoknya ih bener-bener cinta banget lah. Aku tuh suka gitu loh baca-baca kisah tentang Yesus, bahkan kalau lagi seminggu gitu kan, apalagi ikut ibadah gereja kebaktian umum, dengerin pendeta khotbah kan, aku tuh perhatiin beberapa kisah-kisah Yesus yang diceritakan tuh kayak, Yesus itu Tuhan bukan sih? Kok kok gini ya? Gitu ya. Nah jadi, aku inget banget itu yang bikin aku kepikiran sampai nggak enak itu tentang, Yesus kelaparan. Nah jadi itu ada di Matius ya, Matius 21 ayat 18 sampai 19 ya di situ. Sebenarnya ceritanya panjang sih tapi intinya di situ. Nah di situ tuh Yesus dulu kelaparan, terus dia tuh ngelihat pohon. Nah, dari dia lihat pohon ara, dia pikir ada buahnya kan karena dia kelaparan. Didatengin lah, dideketin, dia datang ke situ. Terus pas Yesus udah datang ke situ ngelihat ternyata nggak ada buahnya. Jadi Yesus kecewa, nggak ada buahnya kan, terus jadinya Yesus mengutuk pohon ara itu untuk nggak berbuah selamanya. Jadi pohon ara itu mengering terus ya udah jadinya nggak menghasilkan apa-apa lagi kan saat Yesus kelaparan. Nah, di situ kalau denger cerita itu ya dari guru sekolah minggu gitu, mesti bilangnya kan di situlah mujizatnya Yesus kan gitu kan, di situ Yesus bisa menghendaki pohon ara itu jadi nggak berbuah gitu katanya. Tapi yang aku pikirkan, ini beneran Tuhan bukan sih? Tuhan kok kelaparan? Gitu kan. Karena memang dipikir-pikir ya, dipikir-pikir tuh
aduh ini kok gini ya, aku langsung berpikir kalau di saat aku lagi kelaparan, terus aku meminta makan kepada Tuhan, tapi ternyata Tuhanku juga lagi kelaparan gimana? Kan ya ya gimana ya, yang ada nggak bisa menyelesaikan gitu ya. Mungkin kalau teman-teman di luar sana ya nggak masalah gitu ya punya Tuhan yang kelaparan ya terserah itu pilihan. Nah tapi kalau buat saya kelaparan gitu kan. Nah, kalau saya minta makan ya masa Tuhan lapar juga masa kita pergi makan bareng kan nggak mungkin juga gitu ya. Jadi ya hal-hal kayak gitu tuh bikin aku ngerasa ih ini kok ya segitunya sih kok begitu sih gitu ya. Terus kayak ketidakmahatahuan pun juga aku juga langsung memikirkan itu gitu. Ini aneh nih kalau Tuhan sampai nggak maha tahu. Masa Tuhan aja bisa kena prank sama pohon ara kan jadinya di situ akal sehat saya tuh berpikir gitu ya walaupun udah ke doktrin ya ragu itu dosa gitu ya tapi tetap nggak bisa dibohongin hati saya tuh ragu tetap kepikiran karena yang namanya Tuhan itu kan tempat kita meminta segala sesuatu tempat kita untuk menyelesaikan semua masalah kita gitu kan. Nah, itu pun aku mikir kalau aku punya masalah, terus aku berdoa nih kepada Tuhan gitu ya. Nah, karena Tuhan kan harusnya maha tahu ya. Jadi kalau Tuhan maha tahu, pasti Tuhan tahu mana yang terbaik buat aku. Di saat aku minta petunjuk, ya udah, berarti Tuhan yang maha tahu pasti bisa ngasih aku jalan supaya aku tersesat kan gitu. Nah, tapi kalau aku berdoa kepada Tuhan yang nggak maha tahu, nah aku akan gimana hidupku, apa nggak akan kacau gitu ya. Tapi ini sekali lagi teman-teman, aku cuma cerita apa yang aku rasakan dan apa yang aku lihat berdasarkan data di Bible ya. Jadi ini aku sedang nggak memaksa teman-teman untuk mengikuti apa yang aku lewatin ya teman-teman. Nah, cuma disinilah aku dulu memikirkan hal-hal itu gitu. Nah tapi kembali lagi nih yang namanya hidayah ya saat itu nggak segampang itu langsung Allah kasih gitu ke aku, enggak. Jadi waktu aku ketemu keanehan-keanehan itu cuma aku mikir-mikir gitu kan, ragu gitu. Tapi karena dengan kuatnya doktrin Yesus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan yang menjelma jadi manusia, jadi tetap butuh kebutuhan manusia gitu ya. Di situ dalam hati pun mikir, ah udah apaan sih nggak usah itulah ragu itu dosa gitu ya Tuhan, Yesus itu Tuhan dulu mikirnya tetap gitu kan. Nah tapi semakin berjalan waktu lagi, semakin mengenal Bible itu kayak gimana gitu ya. Di situ banyak hal-hal lagi yang semakin membuat saya tuh merasa ini sesuatu yang aku jalani bener apa gimana sih gitu ya. Nah jadinya terus Allah pun waktu itu tapi dulu aku belum menyembah Allah ya, tapi aku mikir dulu tuh aku dipertemukan dengan orang-orang yang bisa dibilang Allah memudahkan lah untuk aku dapat hidayah. Nah, jadi waktu aku udah besar ya, itu kan aku udah besar tuh udah di Malang ya, udah kerja. Aku punya temen, nah jadi temenku itu dulu sempat nanya gitu kan, kitab sucimu tuh ada yang aneh loh, katanya gitu. Kitab sucimu tuh ada yang aneh. Terus aku tanya, anehnya gimana? Ya, nanti kalau kamu semakin banyak baca Biblemu, baca kitab sucimu, kamu akan ketemu hal-hal yang bikin kamu bingung, banyak kontradiksinya. Gitu. Nah, jadi di situ aku mikir, ah, eh, masa sih gitu kan. Jadi waktu dibilang banyak kontradiksi, aku nggak langsung telan mentah-mentah gitu ya apa yang temanku bilang. Nah, di situ aku cuma memikirkan, benar gak sih temanku ngomong gitu? Nah, sedangkan temanku ini udah berteman lama, kan. Tapi kita nggak debat sih, karena kita nggak pernah debat tentang agama atau apapun gitu, nggak. Cuma karena dia udah teman lama, udah sahabatan, jadi bisa dibilang apa yang dia omongin ya kemungkinan bisa dipercaya lah gitu ya. Nah jadi aku pulang terus aku cari tahu benar nggak sih yang temanku ngomong. Nah aku browsing jadi aku browsing kontradiksi gitu ya, kontradiksi di dalam Alkitab gitu kan, Bible. Terus aku cari-cari ternyata memang banyak banget yang namanya kontradiksi di dalam Bible. Nah
Itu aku ketemu berapa ya waktu itu, dari browsing-an pertama tuh kisaran 13 apa 12-an ayat gitu ya, aku lupa gitu. Pokoknya banyak lah. Nah, tapi dari hal-hal yang aku temuin, itu ngaruh banget ke pikiranku. Mungkin ada orang yang menganggap, "Ah, udahlah itu kesalahan normal," atau mungkin, "Ah, udahlah nggak usah dipikir," gitu ya. Mungkin seperti itu. Tapi itu aku nggak tenang gitu. Karena gimana bisa tenang? Perbedaan-perbedaan ini tuh gini loh. Kalau di satu ayat ya, itu membolehkan sesuatu, kenapa di ayat, misalnya satu ayat dilarang ya, dilarang untuk nggak boleh apa gitu ya. Ternyata di ayat lainnya kenapa boleh gitu, padahal menceritakan hal yang sama gitu. Terus mengenai angka, mengenai siapa yang orang-orangnya itu pun ada perbedaan. Ini aku kasih contohnya aja ya yang bener-bener sampai bikin nggak tenang gitu ya. Nah, jadi di Tawarik ya sama Samuel itu kan adalah dua kitab di Perjanjian Lama ya, beda kitab ya. Tapi eh, saat itu tuh ada cerita yang sama mengenai Daud waktu itu disuruh untuk menghitung orang Israel gitu ya. Nah, itu yang nyuruh tuh siapa? Nah, tapi kalau aku ngelihat jawabannya, kalau di Samuel itu Tuhan yang menyuruh Daud. Tapi kalau di Tawarik itu bukannya bukannya Tuhan lagi yang menyuruh Daud, tapi iblis. Nah, ini gimana ya waktu aku ketemu itu, kalau kita lihat siapa yang menyuruh Daud? Samuel itu bilangnya Tuhan. Tapi kalau di Tawarik bilangnya yang menyuruh itu iblis. Iblis dan Tuhan itu kan dua sosok yang sangat berbeda banget ya. Sangat kontra banget gitu. Nggak ada sama-samanya sama sekali. Yang satunya maha suci, maha kudus, maha agung. Terus yang satunya iblis, nggak ada bagus-bagusnya sama sekali gitu ya. Jadi di sini aku mikir, ini yang benar yang mana? Yang Tuhan apa yang iblis? Kalau eh, dua-duanya benar kan nggak mungkin gitu ya. Kalau salah satu benar mungkin, dua-dua benar nggak mungkin gitu kan. Kemungkinan lagi dua-duanya itu salah. Ini kemungkinan ya teman-teman ya. Jadi saya nggak bilang itu mana yang salah juga saya nggak tahu, ini hanya kemungkinan. Karena kalau dibilang dua-duanya benar, gimana bisa dua-duanya benar, yang satunya iblis, yang satunya Tuhan. Udah jelas berbeda. Tapi kalau salah satu benar, mungkin lah. Tapi lebih mungkin lagi dua-duanya salah. Nah, disitulah logika-logikaku tuh mikir, ini kok kitab suci kok kayak gini sih gitu ya. Terus mengenai Yesus juga, Yesus itu kan penting banget dalam hidup aku ya, dulu ya penting banget, namanya Tuhan kan. Nah, terus waktu dulu kan kita berkeyakinan banget tuh, Yesus itu mati di salib gitu kan. Nah, tapi kenapa ada perbedaan mengenai peristiwa itu? Nah, jadi itu perbedaannya tuh di Markus sama Yohanes. Nah, kalau di Markus, Yesus itu disalib jam 9. Tapi kalau di Yohanes, jangankan jam 9, jam 12 aja, Yesus itu belum disalib. Nah, aku mikir ini katanya penulis-penulisnya ini saksi mata langsung kan gitu katanya. Terus diilhami Roh Kudus katanya gitu. Eh, tapi kenapa bisa berbeda sekali? Kenapa bisa beda jauh gitu? Sedangkan kita tahu kan kalau Tuhan itu kan pasti nggak pernah salah. Roh Kudus pun pasti itu benar, nggak mungkin salah kan gitu. Nah, jadi dengan pikiran-pikiran itu aku tuh punya kesepakatan gitu loh. Jadi sebelum itu memang aku punya kesepakatan sama diriku sendiri. Pokoknya yang namanya kitab suci itu harus 100% benar, nggak boleh ada kesalahan sekecil apapun. Nah, karena kitab suci itu kan berisi firman dari Tuhan. Sedangkan Tuhan itu nggak pernah salah. Nah, kalau kitab suci isinya ada yang salah, itu berarti sudah bercampur dengan ulah tangan manusia. Nah, disitulah aku jadinya berpikir, ini apakah ini masih bisa dipertahankan sebagai kitab suci? Sedangkan aku sudah jelas-jelas melihat hal-hal yang seperti itu gitu ya. Nah, tapi di situ pun
saat itu aku juga masih belum langsung bersyahadat, aku masih simpen itu dulu ya, yang aku temuin dulu tuh aku masih simpen, masih pendam dengan rasa perasaan yang menjalani keyakinan yang, "Kok ya gini?" gitu ya. Tapi ya udah tetap tetap masih menjalani, menyembah Yesus sebagai Tuhan, dulu masih tetap ke gereja, masih tetap gitu ya. Tapi dengan keraguan-keraguan dan keanehan yang udah aku temuin, aku terus mencari kebenaran. Nah, jadi karena aku melihat ayat-ayat yang aneh itu dan aku punya kenalan pendeta di gerejaku itu, pendeta yang bisa dibilang akrab ya sama aku ya. Jadi aku tuh sering kalau ada apa-apa tuh aku ngobrol sama pendeta itu gitu ya. Jadi aku waktu itu kan zamannya BBM-an ya. Aku kontak beliau, aku BBM, aku chatting, minta ketemuan. Aku bilang mau nanyain banyak hal, aku bilang gitu. Terus ya udah, jadinya kita janjian ketemu di gereja, terus aku ceritain semuanya dan aku tunjukin. Jadi apa yang aku temuin kan aku cek di buku tuh. Keanehan-keanehan yang di Bible, terus ketuhanannya Yesus itu kenapa begitu, tradisinya kenapa begini begitu, yang benar yang mana. Aku tunjukin, satu-satu aku bacain ke pendetanya. "Pak, ini kenapa begini? Ini kenapa begini? Terus yang benar yang mana?" Nah, akhirnya pendeta itu ngomongnya gini, jadi yang namanya Alkitab, dia mengakui memang ya Alkitab itu ada kesalahan seperti itu tuh katanya hal yang wajar, nggak usah dipusingin, nggak usah dipikirkan, katanya gitu. Itu karena latar belakang penulisnya berbeda, terus, waktunya berbeda, budaya berbeda, bahasa yang berbeda, jadi katanya tuh wajar kalau ada perbedaan-perbedaan itu, kata pendetanya gitu. Terus aku bilang, "Loh Pak, tapi nggak bisa gitu dong, kalau kayak gitu nih kan berarti ada yang salah dong kalau kayak gini." "Iya, terus ya Alkitab," dia bilang gitu. "Ya memang kayak begini, jadi kesalahan-kesalahan kayak gitu, kesalahan kecil udah nggak usah dipikirkan." Tapi aku terus ngotot ya, bisa dibilang apa ya, berani gitu ya. Dulu aku ngotot, aku bilang gini ke pendetaku, "Tapi nggak bisa gitu Pak, aku mau kitab suciku itu harus 100% benar, nggak boleh ada kesalahan sekecil apapun." Nah, dari aku ngomong kayak gitu, langsung pendeta itu tuh jawab, dan jawabannya tuh bikin aku kaget, bener-bener nggak nyangka gitu ya, karena dia tuh bilang gini, "Kalau kamu mau kitab suci yang 100% benar, yang nggak ada kesalahan sekecil apapun, ya kitab suci Al-Quran, teman kita umat muslim." Dia ngomongnya gitu, "Kitab suci umat muslim Al-Quran itu langsung datang dari Tuhan," katanya. Jadi nggak ada kesalahan sekecil apapun. Dia ngomong kayak gitu, aku kan langsung, "Loh, ya ya udah." Jadi dia jawab kayak gitu, aku cuma kaget, nggak bisa ngomong apa-apa lagi gitu kan, mau ngebantah, mau ngomong, "Masa sih?" atau apa gitu, enggak gitu. Jadi aku cuma, loh, karena kan bener kaget ya, ini seorang tokoh penting ya di dalam agamaku kan Kristen ya, pendeta, yang bisa dibilang apa yang dikatakan kan bisa dipercaya gitu kan. Ini kok malah ngomongnya yang kitab suci bener itu kitab suci umat muslim, Al-Quran. Katanya 100% bener, datang dari Tuhan. Gimana nggak kaget gitu. Jadi ya udah gitu, aku langsung, ya udah deh Pak, aku langsung pamit pulang gitu kan, pamit pulang, dan di perjalanan ya tetap kepikiran gitu, bener nggak sih ini, Al-Quran itu bener nggak sih 100% Al-Quran itu bener gitu kan. Aku cuma mikir-mikir karena aku tuh nggak pernah yang namanya mempelajari tentang Al-Quran, itu aku nggak pernah. Dulu waktu masih pokoknya sebelum bersyahadat aku sama sekali nggak pernah nyentuh yang namanya Al-Quran. Nyentuhnya aja nggak pernah. Baca online-nya pun juga nggak pernah gitu ya. Jadi bener-bener kaget, kayak nggak nyangka, tapi kepikiran bener nggak sih yang diomongin pendeta ini nggak sih. Terus ya udahlah, hari-hari berlanjut seperti hari-hari biasa kan, aku ngantor, terus ketemu lagi sama temenku itu yang suka nanya-nanyain itu ya, temenku yang waktu awal nanyain, kitab suciku ini ada yang aneh gitu kan. Nah, terus yang membuka pikiranku itu untuk melihat, terus nantangin gitu saat aku ketemu temenku itu. Dia nantangin aku, dia bilang gini, Li, kalau di kitab sucimu, Yesus itu ngaku, aku Tuhan dan sembahlah aku,
aku mau masuk Kristen. Jadi kalau kitab sucimu itu Yesus ngaku, aku adalah Tuhan dan sembahlah aku mau masuk. Dia ngomong kayak gitu. Nah di situ aku mikir, ini lumayan nih. Nah temanku ini namanya Mas Hendra ya. Temanku ini dia tinggal di Batu dan alhamdulillah beliau ini juga udah berhasil memualafkan seorang Kristiani gitu. Jadi aku mikir ini bukan orang sembarangan nih. Kalau ketemu ayatnya, aku bisa memurtadkan dia gitu ya, bahwa dia Kristen dibaptis pasti seneng banget kan gitu ya. Pasti ya ada kebanggaan lah bisa memasukkan orang ke agama kita gitu kan, dulu kan seperti itu gitu. Jadi ya udah, aku pulang cari-cari, browsing-browsing gitu. Ya mana ya? Eh, kayaknya tuh nggak pernah nemu gitu loh. Mana sih ada ayat akulah Tuhan dan sembahlah aku? Yesus nggak pernah ngomong kayak gitu. Terus aku keinget terus gitu kan. Ini masa-masa aku menemukan keanehan di dalam Kristen gitu kan. Dulu kan agamaku Kristen gitu. Di dalam yang aku kayak yakini kok membuat aku ragu lagi gitu kan. Aku inget. Terus ini kitab suci apa bisa dipercaya, apa bisa aku terima gitu. Saat mikir-mikir gitu, aku jadinya mikir, ah apa jangan-jangan memang aku ini harus mau kali ya, harus masuk Islam kali ya. Aku mikir tuh gitu ya. Nah, terus saat aku mikir-mikir kayak gitu, aku berdoa malam-malam tuh aku berdoa sempat berdoanya tuh sampai nangis gitu ya. Karena dulu tuh bener-bener ngerasain di hati tuh nggak nyaman, pikiran tuh bener-bener nggak enak gitu kan. Karena ngerasa kok Yesus terlihat dia ya 100% manusia, benar 100% manusia, tapi bukan seperti di doktrin yang 100% manusia, 100% Tuhan. Karena aku nggak melihat sisi 100% Tuhannya sama sekali kalau dari Alkitab, dari Bible. Sama sekali aku nggak pernah ketemu itu. Yang ada lihat Yesus ngaku, Yesus cuma utusan kan gitu. Dan dia pun bilang satu-satunya Allah yang benar ya Bapa kan gitu. Jadi dan dia pun bilang Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa gitu. Jadi banyak ayat-ayat yang membuat aku merasa Yesus cuma manusia, Yesus cuma utusan. Dan di Islam secara umum kan tahu ya, di Islam itu kan Yesus dimuliakan sebagai nabi, sebagai utusan. Nah, jadi di situ aku mikir aku pengen masuk Islam gitu. Tapi aku harus berdoa dulu gitu. Nah, jadi waktu itu aku berdoa malam-malam, aku minta petunjuk, tapi tanpa menyebut itu kepada Yesus atau kepada Allah, aku nggak menyebut itu. Yang aku sebut pokoknya aku berdoa kepada Tuhan, Tuhan semesta alam, Tuhan yang benar. Dan saat itu aku minta Tuhan tolong tunjukkan kebenarannya. Tuhan yang mana yang harus aku sembah. Kalau yang selama ini aku udah sembah itu udah benar, aku minta ampun. Mohon maaf karena aku udah meragukan ketuhanan yang selama ini aku sembah. Tapi kalau yang selama ini aku sembah itu salah, mohon tunjukkan Tuhan yang mana yang benar. Yang ku tahu Tuhan itu cuma satu, Tuhan semesta alam. Terus ya udah, saat itu aku langsung setelah berdoa gitu ya, seperti tidur. Terus pagi-paginya tanpa basa-basi, ini papaku nih langsung nyodorin ayat gitu. Nih baca gitu kan, nyodorin Alkitab gitu. Nih baca apa? Ini baca ditunjukin Yohanes 13 ayat 13. Nah, ternyata di situ kok ada gitu. Yesus ngaku dia Tuhan gitu kan, walaupun nggak ada sembahlah aku. Nah, kamu menyebut aku guru dan juga Tuhan. Memang katamu itu tepat sebab akulah guru dan juga Tuhan gitu. Jadi di situ aku langsung, loh gimana sih aku ini gitu. Aku langsung mikir betapa dosanya aku udah meragukan ketuhanan Yesus gitu ya. Aku langsung merasa, duh aku tuh gimana sih gitu ya. Ternyata ada gitu aja. Terus ya udah aku hubungin temanku lagi yang nantangin katanya kalau Yesus ngaku Tuhan, katanya dia mau masuk gitu kan ke Kristen. Aku ketemuin lagi dia. Mas ternyata ini ada loh ayatnya Yesus ngaku kalau dia itu Tuhan. Ya walaupun nggak ada sembahlah aku gitu kan. Nah tapi di situ temanku malah bilang kayak gini, kamu yakin aslinya emang kayak gitu? Kamu yakin itu nggak ada yang berubah? Nah, pikir
ih ini kok nggak minta dibaptis, nggak minta terima Yesus sebagai Tuhan gitu ya, malah nanyain aslinya gimana, itu ada yang berubah apa enggak gitu ya. Ya aku juga bilang, ya aku punyanya cuma ini, Alkitabnya bahasa Indonesianya ya udah cuma gini tulisannya. Aku bilang. Dia tegasin lagi, ya emang kamu yakin aslinya emang kayak gitu, kamu yakin itu nggak ada yang rubah-rubah. Ya udah jadinya aku punya PR baru lagi kan. Aku pulang, kemudian aku cari tahu ya, aku browsing juga di Alkitab Sabda itu kan kelihatan versi kuno, kan kelihatan ya bahasa Indonesia juga banyak versinya lagi kan Bible-nya itu. Nah ternyata aku melihat, loh kok ya beda-beda gitu artinya. Ternyata di versi-versi lainnya, di tahun-tahun sebelumnya itu ditulis bukan Tuhan, tapi guru dan tuan, terus junjungan kayak gitu ya. Jadi aku ngelihat ini yang benar yang mana? Yang Tuhan yang benar apa cuma tuan gitu. Nah disitulah aku ingat juga aslinya emang kayak gini apa gimana? Aku harus ke original teksnya. Nanti teman-teman mungkin bisa lihat ya di channel YouTubeku Natalia Iriani. Nah di situ teman-teman bisa lihat kisah mualafku yang part 4, gimana cara aku menelusuri gitu ya sampai aku ketemu ke bahasa aslinya. Ternyata di situ bahasa aslinya kan kurios. Nah itu aku coba terjemahin ke bahasa apapun. Ternyata nggak ada satu arti pun diterjemahkan sebagai Tuhan, nggak ada. Jadi diterjemahkan ke Indonesia itu artinya Bapak, terus ke Inggris artinya cuma Mister, terus ke Malaysia cuma Enci gitu ya. Jadi banyak banyak bahasa lah ya. Jadi nggak ada sama sekali dia disebut God, dia disebut Tuhan, itu nggak ada. Nah, jadi benar-benar artinya berbeda sekali dengan yang aku udah baca sekarang beredar ini disebut Tuhan gitu. Jadi ya disitulah aku mikir, ya udahlah nih berarti ya inilah terjawab siapakah Yesus, dan seperti apakah kitab suci yang aku inginkan, memposisikan Yesus sebagai utusan, dimuliakan benar-benar apa yang Yesus mau gitu. Karena berkali-kali banyak banget ayat Yesus menegaskan di Bible, Yesus itu cuma utusan. Nah, jadi di situ aku mikir, aku mau syahadat nih, aku mau masuk Islam nih, berarti Islamlah yang benar gitu. Jadi di situ tapi yang namanya godaan tetap tetap banyak Mbak Zaitun. Jadi nggak langsung tiba-tiba aku bersyahadat saat itu enggak. Nah, jadi tetap menjalani pengen masuk Islam tapi belum siap. Nah, terus aku karena kenal dengan teman-teman kan banyak yang Islam ya. Aku ngobrol, kok agamaku begini, kok di Islam gini, kayaknya Islam ini yang bagus, yang gini gitu ya. Terus sampai aku pulang kerja itu ada orang yang saat itu pulang sama aku ya, dia bilang, "Kamu kenapa kok nggak syahadat aja langsung? Kenapa nggak mau masuk Islam?" Dan di situ aku mikir, kan kalau masuk Islam, aku kan perempuan nih, wanita itu kan harus berhijab. Muslimah itu harus berhijab, sedangkan aku masih tinggal sama orang tua, yang saat itu kan masih tinggal sama orang tua. Aku mikir gimana aku bisa berhijab. Nah, kalau aku masuk Islam wajib berhijab. Kalau aku masuk Islam aku belum bisa berhijab. Aku langsung langsung kena dosa besar gitu. Aku mikirnya kan gitu, gimana bisa. Jadi aku saat itu masih masih pengen ditunda-tunda dulu gitu karena nunggu bener-bener siap gitu kan. Tapi di situ ada satu hal yang bener-bener langsung membuat aku sadar gitu ya. Di situ orang yang sama aku tuh dia bilang gini, "Ya udah kamu aku kasih tahu, kamu tuh jangan pernah menunda kebaikan. Kita nggak pernah tahu umur kita itu sampai kapan. Kamu aja nggak tahu nih, kita pulang ini ya, sampai berapa menit ke depan, di depan sana ada apa-apa, kita nggak tahu. Tiba-tiba kalau kita kecelakaan, tiba-tiba kalau kamu di rumah ternyata malamnya kamu meninggal, apa gimana, besok gimana, kamu belum syahadat. Kamu nggak tahu. Sedangkan orang kalau mati dalam keadaan kafir, dia nggak akan mendapat ampun dari Allah, katanya gitu. Dan syahadat itu adalah hal kebaikan. Kamu jangan pernah nunda kebaikan. Disitulah yang menentukan akhiratmu. Terus aku nanya, gimana bisa? Aku kan belum belum bisa berhijab. Aku langsung dosa dong, aku bilang gitu. Kalau aku syahadat aku belum bisa menutup auratku. Terus dia bilang,
ya udah kamu maksimalkan aja, kamu berhijab aja semampu kamu maksimalin. Tapi semasa kamu nggak bisa melakukan itu, tetaplah kamu minta ampun sama Allah, tetap minta maaf sama Allah, semoga dosa-dosa kamu itu diampuni. Ya udah, jadi aku memberanikan diri. Jadi saat itu juga pulang kerja di mobil, langsung aku dituntun untuk bersyahadat ya. Di dalam mobil itu aku bersyahadat. Ya udah, langsung kita pulang kerja langsung beli beberapa kerudung, beli beberapa baju yang menutup aurat gitu ya. Ya udah, dan mulai besoknya pun langsung ke kantor itu aku bawa bekal kerudung. Jadi aku taruh di dalam tasku kerudung gitu kan. Jadi aku pergi dari rumah nggak kerudungan, terus udah agak jauh dari rumah gitu ya. Entah aku ke rumah temenku, ke rumah yang lain-lain gitu ya. Di situ aku pakai kerudung dulu, pokoknya aku berhenti, aku harus mampir ke siapapun itu temanku, aku harus mampir biar bisa pakai kerudung. Jadi nyampe kantor teman-teman taunya, wah Natalia udah pakai kerudung nih, Natalia kok udah masuk Islam nih gitu. Jadi ya udah kayak gitu, hari-hariku tuh aku eh, lama berbulan-bulan gitu. Jadi pulang kerja pun dari kantor tetap pakai kerudung. Begitu udah deket rumah, langsung kerudungnya aku lepas lagi, aku masukin di tas. Orang tua nggak ada yang tahu. Nah, tapi di situ mereka curiga karena aku makin lama nggak ke gereja. Tuh, itulah timbul kecurigaan mereka. Tuh, mungkin di situ dulu sih ceritanya. Itu Mbak Zaitun. Insya Allah ya Mbak, prosesnya cukup panjang dan bisa Mm, dibilang orang-orang kan ada banyak ya alasan untuk masuk Islamnya gitu. Ada banyak tipenya. Ada yang mm, karena bertemu Rasulullah, ada macam-macam gitu kan. Nah, kalau Mbak ini memang yang intelek banget ya gitu. Dari awal sudah memikirkan gitu tentang hal-hal yang kok tidak sesuai dengan ekspektasi saya tentang zat Tuhan itu tadi gitu ya. Mulai mm. dari yang masih kecil memikirkan tentang pohon ara, kemudian udah gede sampai ke apa membaca langsung ya Alkitabnya gitu. Masya Allah luar biasa. Memang aku juga pernah dengar dari salah satu bisa dibilang beliau concern dalam bidang dakwah Mm. Kristologi juga Mbak. Beliau bilang ketika kita ingin mengajak orang khususnya orang Kristen itu untuk lebih kenal dengan Islam gitu kan, jangan ajak mereka di awal tuh jangan ajak mereka untuk membaca Al-Quran gitu, tapi ajak Mm. mereka untuk membaca kitab mereka sendiri gitu loh. Karena mereka sendiri akan menemukan begitu banyak pertentangan di dalamnya gitu kata beliau. Nah ini aku langsung dengar cerita dari Mbak, Masya Allah ya luar biasa. Dan aku juga nonton Mbak yang Mbak nyari di Google itu loh, yang Oh di iya. YouTube Mbak nyari di Mm. Google tentang apa Koreas ya Mbak. Ya, kurios. Eh, Kurios diartikan ke bahasa Malaysia, bahasa Inggris, dan lain-lain, artinya menuju kepada definisi Bapak ya, gitu, Mm. bukan bukan Tuhan. Itu Masya Allah sekali. Nah, kalau ini sendiri Mbak, tadi kan Mbak itu termasuk yang saya pribadi sangat mengapresiasi ya, karena jujur aja saya pribadi itu banyak eh, adalah mengenal beberapa orang gitu, mengetahui beberapa orang mualaf yang ketika setelah mereka masuk Islam, hijab itu bukan menjadi perkara yang istilahnya mungkin prioritas buat mereka gitu. Jadi sampai beberapa puluh tahun mereka masuk Islam, berhijab itu hanya sekedar formalitas gitu. Kalau misal ketemu teman-teman aja atau lagi apa gitu kan mereka pakai hijab. Jadi nggak sampai memikirkan ke kayak Mbak tadi gitu. Kalau Mbak kenapa tuh motivasinya sampai sampai bisa langsung ya mikirin kalau aku masuk Islam gak berhijab dosa besar dong gitu. Itu gimana? Dan satu Mm. lagi nih Mbak, Mm. selain apa? Selain berhijab kan kita wajib sholat 5 waktu gitu. Nah itu Mm. gimana Mbak? Menghadapi pada fase awal-awal masuk Islam, rutinitas menjadi seorang bukan rutinitas ya, tapi kegiatan menjadi seorang Muslim ibadah-ibadah hariannya itu bagaimana? Hmm. Iya, jadi sebenarnya mengenai hijab ya, ini juga aku ingat waktu aku masih agama Kristen ya, jadi masa proses-proses mencari kebenaran lah ya, masa-masa transisi ya bisa dibilang ya. Itu pun aku ketemu juga beberapa ayat yang ternyata memang di Bible itu pun dijelaskan wanita itu kalau beribadah harus menutup rambutnya gitu.
Nah, jadi harus berpakaian yang sopan, bahkan di tafsir Alkitabnya gitu. Jadi aku mempelajari karena kalau kita tanya pendeta kan jawabannya beda-beda gitu ya. Jadi aku langsung buka di Alkitab Sabda, mungkin teman-teman bisa lihat ya karena di Korintus ya itu kan banyak banget tuh ayat-ayat tentang, harus menudungi rambutnya ya, di situ ada, aku lupa ayatnya di mana, teman-teman bisa lihat. Nah, ternyata memang di situ dianjurkan ya, diperintahkan kalau wanita-wanita yang, wanita-wanita yang beriman gitu ya, itu harus berpakaian sopan selayaknya orang-orang yang beribadah. Nah, ternyata di situ pakaian beribadah itu harus tertutup, itu di Timotius juga ada gitu. Jadi banyak ayat-ayat yang aku ngerasain, "Oh, ini yang melakukan ini kan orang Islam," gitu. Nah, jadi saat itu aku belum tahu persis Al-Quran itu bunyi ayatnya seperti apa ya, perintah hijabnya itu seperti apa, aku belum tahu persis. Tapi karena aku melihat orang Islam yang menjalani, padahal di situ ditulis gitu ya, harus menundungi kepala dan harus berpakaian sopan. Jadi sebelum aku masuk Islam pun aku udah mulai merubah pakaianku sedikit demi sedikit ya, yang tadinya ya biasalah ya orang yang dulu belum tahu aturan kan semaunya sendiri ya. Jadi pakaian yang biasanya kebuka, aku udah mulai pakaian-pakaian yang lebih panjang, lebih tertutup gitu. Nah, terus, aku pun juga menilai kan kalau orang Kristen nggak asing ya setiap melihat gambar-gambar Bunda Maria gitu kan. Terus apalagi kalau lihat orang Katolik kan ada susteran biarawati gitu ya, mereka menutupi kepalanya. Di situ aku ngelihat, apa jangan-jangan memang, ya memang inilah yang diinginkan Tuhan gitu. Inilah wanita-wanita yang dandanannya tuh baik tuh harusnya seperti ini gitu. Nah, tapi aku taunya, yang baik-baik itu diwajibkan di dalam Islam. Nah, jadi ya mungkin kalau mereka yang masih Kristen, mereka banyak juga ya sekarang yang katanya murtadin tapi tetap kerudungan gitu ya, yang ngakunya murtadin. Mungkin mereka bilang, terserah ya, bisa kerudungan bisa enggak ya, itu terserah mereka lah. Tapi yang aku tahu jadinya aku menilai gitu, oh ternyata yang baik-baik kan kalau biarawati kan mereka orang-orang yang baik ya, orang-orang yang bisa kita bilang mereka apa ya, berkelakuan baik kan karena mereka dituntut untuk, tidak bermaksiat, untuk menjadi panutan bagi wanita-wanita gitu kan. Dan aku pun ngelihat Bunda Maria sendiri yang saat itu diimani sebagai mamanya Tuhan ya, ya lucu sih Tuhan punya mama ya tapi terserahlah ya. Itu rambutnya kan nggak pernah yang diurai-urai ke mana-mana gitu kan, nggak pernah, mesti ada kain yang menutupi rambutnya. Nah di situ aku mikir, ah, ini ya udah kalau yang namanya diatur sama Tuhan, Tuhan wajibkan kan kalau di Islam kan Tuhan mewajibkan gitu ya, Allah mewajibkan. Ya ini pasti yang terbaik. Nah dan aku bener-bener mencari tahu itu, pengen banget menyembah Tuhan yang benar, pengen banget berusaha semaksimal mungkin untuk bisa taat dengan apapun yang Allah perintahkan. Jadi di situ aku, alhamdulillah sih Allah memudahkan hatiku tuh untuk nggak nggak menyombongkan diri gitu loh. Jadi apa ya istilahnya ya, bisa dilembutkan gitu loh hatinya tuh, bisa bisa gampang menerima aturan-aturan yang sudah Allah tetapkan. Disuruh berhijab, ya udah harus berhijab. Belum bisa ya tetap minta ampun dan merasa bersalah banget memang dulu, belum berhijab itu. Maksudnya keliaran-keliaran deket rumah kan nggak mungkin pakai kerudung kan dulu. Nah di situ ngerasa ini dosa banget dan risih banget gitu jadinya diliatin orang-orang tuh risih gitu. Nah terus kalau mengenai, sholat gitu kan. Nah alhamdulillah aku tuh sholat sembunyi-sembunyi ya, sholat sembunyi-sembunyi dan dari awalnya yang nggak bisa sholat, terus diajarin kan, begitu teman-teman tahu aku masuk Islam mereka rebutan pengen ajarin. Ya namanya mungkin mereka pengen mencari amal jariah gitu ya. Mereka rebutan pengen ngajarin bacaan-bacaan sholat dan alhamdulillah, lingkungan sekitarku pun orang-orangnya tuh bener-bener Allah pilihkan orang-orang yang baik gitu. Jadi orang-orang Islam yang taat, yang rajin sholat gitu kan, bahkan sholat-sholat sunnah. Nah di situ, aku jadinya kalau sholat itu sembunyi-sembunyi. Jadi, kok kerudung, apa sih, mukena gitu ya, mukena, sajadah gitu kan, itu aku simpen di lemariku, kukunci, terus ya udah pergi ke kantor gitu. Terus kalau mau wudu juga kan alhamdulillah kamarku itu kan di lantai atas ya, mama sama papa kan semua di bawah. Jadi lantai atas tuh cuma cuma kamarku aja, cuma aku yang nguasain gitu. Jadi nggak ada yang tahu aktivitasku di atas itu aku ngapain, nggak ada yang tahu.
Nah, jadi aku wudhu ya biasa aja, nggak ada yang curiga tentang itu. Curiga-curiganya orang tua itu saat yang aku bilang tadi, aku udah nggak ke gereja, udah males-malesan ke gereja, bahkan sampai bener-bener udah, eee, bener-bener menghindari dari pagi sampai malam gitu. Karena kan kalau ibadah gereja kan ada ibadah pertama, ibadah siang, ibadah sore gitu ya, 3 kali ibadah gitu. Nah, di situ kan sebenarnya masih ada jam-jam lain kan. Nah, di situ saat itu sih ini nggak apa-apa aku langsung cerita ya gimana aku ketahuannya ya. Nah, jadi waktu itu aku tuh sengaja menghindar Mbak Zaitun ya, aku menghindar dari gereja, aku pergi sama teman-teman aku, pergi bahkan lama banget dari pagi sampai malam. Jadi ibadah di gereja itu udah jadwalnya ada 3 kali, aku nggak dateng. Nah, terus pas itu kakakku lagi datang ke Malang liburan, terus kakakku nanya, "Kenapa kamu kok udah nggak ke gereja lagi? Kenapa kamu tadi nggak mau ke gereja?" Dia bilang gitu. Aku jawabnya ya, ya emang udah nggak mau ke gereja. Nah, di situ soalnya aku tuh gregetan, pengen banget ngasih tahu sama keluargaku, tapi gimana caranya? Karena nggak enak kan kita punya iman tapi disembunyi-sembunyiin, ritual keagamaan disembunyiin gitu. Ya udah kakakku tanya gitu, "Emang udah nggak mau ke gereja?" Aku bilang gitu. "Loh, kamu kenapa udah nggak mau ke gereja?" "Ya emang udah nggak mau." "Kamu udah nggak Kristen lagi?" Dia nanya gitu. Terus ya udah aku jawab, "Iya, emang aku udah nggak Kristen lagi." Nah, terus jadinya saat itu kakakku nanya, "Terus kamu gimana?" "Aku udah Islam," aku bilang gitu. Terus ya udahlah langsung ya kepanasan lah pasti ya kakakku denger adiknya kok udah masuk Islam kan gitu ya. Jadi dia langsung teriak-teriak manggilin mamaku, terus mamaku juga ke atas, dibilang, "Ma, ini Ma, lihat Ma, anaknya mama nih, udah nggak mau ke gereja lagi, dia sekarang udah nggak Kristen lagi Ma, dia udah Islam." Gitu. Terus mamaku ya mungkin karena mamaku juga curiga kali ya, karena beberapa kali ke gereja tuh aku udah males-malesan gitu loh, udah nggak fokus, orang nyanyi juga aku cuma diem gitu kan, orang berdoa aku cuma diem gitu. Jadi mama udah punya feeling gitulah ya, terus jadinya mama juga cuma nanyanya alhamdulillah mama nanyanya ya santai gitu, nggak sampai emosi gitu, enggak. Mamanya cuma nanya santai, "Kamu udah yakin? Bener kamu udah yakin kamu udah masuk Islam?" Gitu. "Iya Ma, udah yakin." "Oh ya udah kalau gitu." Terus mama sama kakakku turun dari kamar, kan yang aku bilang kamar lantai 2 itu ya, jadi mereka turun, ngobrol sama papaku, terus aku nggak tahu mereka ngobrolin apa ya, tapi akhirnya aku dipanggil kan, diajak ngobrol juga. Jadi di situ aku ngobrol sama kakakku, sama papa mamaku. Nah, di situ aku ditanyain lah, kayak di sidang gitu ya. Mamaku nanya, "Lia, kamu kenapa? Kamu kenapa kok kamu ninggalin Yesus? Bener kamu udah ninggalin Yesus?" Terus aku jawab, "Aku tuh nggak ninggalin Yesus, Pa. Justru karena aku ngikut Yesus, makanya aku masuk Islam." Terus langsung papaku kaget gitu kan, kaget, sedih gitu ya, kayak, pengen marah gitu pasti ya. Jadi papa langsung bilang, "Ampun Tuhan, ajaran macam apa lagi nih?" Gitu papaku bilang gitu. Terus aku ya bilang, "Ya ajarannya Yesus, Pa. Yesus kan muslim, itu ajarannya Yesus. Yesus kan bilang, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Jadi ya aku nggak ninggalin Yesus, karena aku ngikut Yesus makanya aku masuk Islam." Dan di situ papa ya udah bingung, dia nggak tahu mau ngomong apa lagi, dia cuma nunduk, sedih, pengen marah juga, ya kecewa lah ya. Tapi papa sama mama tuh bener-bener orang bisa dibilang itu orang Kristen yang sangat baik lah, karena mereka nggak sampai yang anarkis gitu, mereka nggak pakai kekerasan gitu, mereka tetap sayang sama aku, mereka tetap berusaha untuk bisa bersikap lembut sama aku. Jadi ya udah mereka cuma nunduk, sedih gitu kan, mereka nangis semua sama kakakku nangis. Tapi alhamdulillah saat itu aku tuh dikasih keberanian ngomong tuh tanpa tanpa sedih sama sekali, ya jadi kakakku dulu sampai bingung, "Eh kamu kok nggak nangis sih? Lihat deh ini papa, mama kita semua nangis di sini, kamu tapi kenapa nggak nangis? Kamu kenapa biasa aja? Kamu kenapa kayak gitu?" Terus aku ya cuma bilang,
Ya terus terus gimana? Emang aku harus nangis juga gitu gitu ya. Jadi bener-bener kuat banget saat itu aku merasa Allah bener-bener ngasih aku kekuatan untuk bisa jujur, untuk nggak terbawa sedih melihat orang tua yang sedih gitu kan. Karena kan sebelum-sebelumnya aku tuh takut jujur karena takut bikin hati orang tuaku sedih kan gitu. Makanya aku sembunyiin. Tapi alhamdulillah saat itu bener-bener siap banget dan ya udah jadi aku ngerasa ya inilah waktunya aku harus jujur dan kesedihan yang mereka di depan mataku pun nggak mempengaruhi imanku sama sekali untuk tetap memeluk Islam. Di situ malah aku seneng karena aku udah nggak usah sembunyi-sembunyi lagi nih dalam beragama gitu. Nah jadi setelah orang tuaku tahu, aktivitasku sehari-hari yang kerudungan sembunyi-sembunyi, sholat sembunyi-sembunyi, jadinya udah enggak sembunyi-sembunyi lagi. Jadi mau ke kantor, mau kemana pun setiap keluar rumah, ada tamu datang pun gitu, ya udah aku pakai kerudung. Bahkan hari raya Natal ya, itu keluarga besar kan pada datang kan, saudara-saudaranya papa ya, datang ke rumah. Nah, di situ aku ketemu mereka, ya udah aku ketemu aja pakai kerudung, udah mereka syok kaget ngelihat aku, "Loh ini kok udah gini?" Aku nyaman aja, aku nyaman dan aku senang alhamdulillah, ya inilah aku sekarang udah kayak gini, mereka mau menilai aku gimana, aku udah bodo amat gitu. Jadi bener-bener alhamdulillah aku bisa menjalani apa yang Allah perintahkan tanpa sembunyi-sembunyi lagi dan mereka pun orang tua tetap sayang sama aku, nerima aku, mereka ngehargain aku. Aku mau kerudung silakan, aku mau sholat ke masjid pun silakan, sholat di rumah juga nggak apa-apa, udah nggak ada yang dipermasalahin gitu. Masya Allah ya, Mbak ya. Berarti setelah itu nggak ada istilahnya pertentangan dari orang tua itu nggak ada ya? Kalau usaha orang tua untuk mengajak kembali ke agama lama sih pasti teruslah, terus tetap mereka, berusaha gitu karena gimana pun juga aku ngerti kenapa mereka melakukan itu gitu ya. Karena kan mereka sayang sama anaknya kan gitu kan, mereka sayang sama aku, pasti mereka pengen gimana pun ini harus kembali lagi nih Kristen gitu ya. Bahkan orang-orang di gereja pun juga kan ada ya, penatua-penatua di gereja gitu kan, itu biasanya kan main ke rumah, punya kontak WA aku juga, ya dihubungin juga aku untuk bisa kembali lagi. Tapi mereka caranya alhamdulillah mereka santun, mereka nggak pakai menghina Islam sama sekali enggak, dan mereka tetap, eee, menebarkan ajaran yang mereka akui ya, mereka kan mengakui mereka itu ajaran kasih gitu ya. Jadi benar-benar mereka dengan penuh kasih sayang, mereka ingin sekali mengajak aku untuk balik gitu, tapi tetap alhamdulillah mereka menghargai kalau keputusanku di Islam, ya udah mereka nggak memaksakan juga gitu. Masya Allah, kalau dari Mbak sendiri ada upaya untuk meyakinkan mereka nggak kalau Islam itu adalah agama yang benar? Saya mendakwahi mereka gitu, khususnya keluarga ya Mbak. Iya, ini saya nggak bisa sebutin nama pendetanya ya, karena ini kan pendeta yang harus aku lindungin juga ya, jangan sampai dibilang ini pendeta yang gagal gitu ya. Nah jadi, kakakku bilang gitu, aku ngomong, "Iya aku udah ketemu." Terus pendetanya bilang apa? Terus aku ngomong, pendetanya bilang, "Ya Alkitab ya memang gitu, ada kesalahan-kesalahan gitu, karena latar belakang beda, latar belakang penulisnya berbeda, budayanya berbeda, bahasa berbeda, begitu kan, budayanya beda, jadi wajar katanya ada kesalahan." Terus katanya, "Kalau mau kitab yang 100% bener, nggak ada kesalahan ya kitab suci umat muslim, Al-Quran," gitu. Kakakku juga langsung nggak percaya kan, "Hah, masa sih dia ngomong gitu?" "Iya. Nggak mungkin dia ngomong gitu." "Loh emang dia ngomongnya gitu kok," aku bilang gitu. Terus dia nantangin, "Mana bukunya? Iya, mana bukunya? Mana yang kamu tanya ke pendeta itu? Coba kamu liatin ke aku pengen lihat apa aja sih," katanya gitu. "Oh iya, nanti aku tulis lagi yang rapi," aku bilang gitu kan, "nanti aku kasih." Nah, saat udah aku tulis rapi-rapi, kan sebelumnya acak-acakan kan. Nah, saat aku udah tulis rapi, tapi sampai sekarang nggak disentuh bukunya itu, nggak dilihat, nggak disentuh sama sekali. Nah, padahal aku pengen banget, mereka itu tahu gitu loh, apa sih yang aku temukan, kenapa sih kok aku bisa sampai mau memilih masuk Islam gitu kan.
Nah ternyata enggak, sama sekali nggak dilihat. Terus akhirnya ya udahlah, beberapa tahun kemudian ya, udah lama setelah mualaf itu kan 2 tahun lalu aku bikin channel YouTube. Nah jadi dari buku yang aku tulis, beberapa banyak hal-hal yang aku temuin, nah sebagian dari itu aku bikinlah kisah mualaf dari part 1 sampai part 2. Nanti teman-teman bisa lihat ya di channelku ya, Natalia Iriani, teman-teman bisa nonton videonya. Nah jadi saat itu aku setelah bikin konten YouTube ya kisah mualaf kan part-partan ya, jadi part 1 aku kirim ke papaku, ke mamaku gitu kan. Terus lanjut lagi aku kirim lagi kisah mualafku semua sampai tuntas kisah mualaf, aku kirim. Tapi ya memang aku nggak tahu mereka nonton apa enggak ya. Yang pasti aku berusaha, aku pengen kasih tahu ke mereka, ini loh alasanku, kenapa aku bisa meninggalkan Kristen, kenapa aku lebih memilih untuk memuliakan Yesus sebagai nabi, sebagai utusan. Ini loh alasanku, kayak gitu. Nah, jadi ya udah aku kirim ke mereka dan kayaknya sih kayaknya sih ditonton ya kayaknya. Cuma entahlah kenapa hidayah belum Allah berikan ya kepada mereka ya, karena memang hidayah kan hanya haknya Allah ya, Allah yang punya. Saya sih merasa orang tua nonton karena kalau aku ketemu mereka gitu ya, aku ketemu mereka pas aku main ke rumahnya gitu, yang mereka ngomongin gitu, ngomongin videoku, tapi mereka ngomongnya, yang santai gitu kan, ngomong yang santai, tapi mereka nggak berani untuk diajak diskusi mengenai agama, nggak berani, gitu. Paling kalau mereka, ngomongin itu ajarannya siapa, coba jangan nyembah setan gitu ya. Tapi mereka secara nggak langsung sih menuduh yang ya yang aneh lah ya. Jadi ngomong ke aku, "Coba jangan menyembah setan, sembahlah Tuhan yang benar," kayak gitu. Jadi di situ aku hanya menjawab, "Ya aku nyembah Tuhannya Yesus kok, Pa, dan itu Tuhan yang benar, aku nyembah Tuhannya Yesus." Jadi ya memang kita kan diatur ya kalau di Islam ya, walaupun beda keyakinan, kita harus tetap menghargai orang tua, kita tetap harus menghormati orang tua. Jadi di situ alhamdulillah tetap aku sampaikan sebagai status aku anak ya dari mereka, jadi aku tetap harus menghargai mereka, menghormati mereka, dengan jawab yang sopan-sopan aja, aku bilang, "Ya aku sembah Tuhannya Yesus." Gitu. Tuhan yang benar, Tuhannya Yesus gitu. Masya Allah. Iya, luar biasa ya Mbak ya. Jadi memang dari orang tua pun mereka secara lembut gitu ya ingin menarik Mbak gitu kan. Mhm, Eh Cuman bisa dibilang alhamdulillah karena Mbak masuk Islamnya tidak karena paksaan, tidak juga karena sekedar pengen tahu aja, tapi memang sudah menemukan kebenaran, jadinya tidak goyang ya Mbak ya. Insya Allah ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini eh, menarik nih Mbak. Jadi Mbak kan mualaf. Tadi di awal Mhm, Mbak cerita begitu masuk Islam kerudungan gitu ya, bahkan dengan percaya dirinya di depan keluarga yang masih non Muslim dalam acara Natal, dalam suasana Natal Mbak pakai kerudung gitu kan. Nah, jadi kalau ditanya nih Mbak, pencapaian Mbak setelah di apa ya menyandang status mualaf gitu sampai sekarang gitu posisinya sudah bukan mualaf lagi ya sebenarnya sudah muslimah gitu jadi muslimah. layaknya iya layaknya yang lain gitu kan. Nah jadi Mhm, itu pencapaian Mbak setelah sekian lama itu kalau Mbak boleh bercerita mengukur gitu loh sejauh mana sudah Mbak memperdalam Islam gitu dan ya harapannya ini juga bisa memotivasi kalangan yang bisa dibilang dari lahir sudah menyandang status muslim begitu. mhm. Iya, alhamdulillah ya. Sebenarnya walaupun udah lama ya, udah lama setelah bersyahadat ya masuk Islam, tapi sebenarnya kalau pencapaian untuk diri pribadi saya sendiri sebenarnya nggak ada yang wow gitu, untuk diri saya sendiri tuh nggak ada yang bisa dibanggain. Karena keilmuan saya pun sama sekali nggak ada apa-apanya, semua masih dalam proses belajar, dan saya pun merasa saya masih terlalu kurang ini ya dalam keilmuan di Islam, dalam hal-hal apalagi hal-hal ibadah pun, karena kan ibadah di Islam kan nggak cuma wajib ya, banyak sekali yang sunnah gitu. Nah di situ
saya merasa masih kurang nih, saya harus apa lagi nih, gitu. Dan kita hidup yang namanya masih di dunia kan masih banyak godaan setan ya. Nah, disitulah perjuangannya tuh kita harus bisa mengalahkan godaan-godaan itu. Kita harus terus nih giat nih mencapai apa yang sudah diperintahkan Nabi, yang disunahkan Nabi, kan seperti itu, sholat-sholat sunnah kan. Nah, terus kalau dibilang apalagi gitu ya yang bisa memotivasi. Nah, aku pun juga ingat apa yang bisa aku motivasiin ke orang gitu ya, sedangkan aku ngerasa banget diriku ini belum baik gitu, diriku ini belum baik, masih sangat harus diperbaiki. Nah, tapi di situ alhamdulillah di Islam ini agama yang jelas, agama yang benar. Semuanya kan udah diatur. Jadi tinggal kita berusaha, kita ikuti aturannya ya. Karena kan beda banget ya agamaku yang sekarang sama yang dulu. Kalau dulu kan mau jalan, mau minum, mau makan nggak ada aturan. Di sini Islam mulai kita bangun tidur, cara kita berjalan, pakai sendal, semua diatur gitu ya. Masuk kamar mandi semua diatur. Nah, disitulah jadi saya merasa ini aturan-aturan ini yang di dalam Islam ini aku harus ikutin. Aku harus ikutin, harus membiasakan diri karena itu semua kalau namanya aturan dari Allah, itu pasti udah yang paling baik gitu. Dan yang paling penting kita lakukan itu, apapun yang kita lakukan, jangan supaya dilihat orang. Jangan. Jadi kayak eee, kita berdagang gitu ya, jangan supaya kita dilihat baik oleh pelanggan-pelanggan kita atau teman-teman kita yang melihat kita berbaik ke mereka, menjamu mereka, jangan kayak gitu. Tapi bener-bener kita di dalam Islam semua jelas. Kita akan kembali kepada Allah. Makanya kita carilah ridhonya Allah. Kita baik ke orang bukan supaya orang senang, tapi supaya Allah senang sama kita. Kita hidup beragama berdampingan juga dengan orang-orang yang di luaran Islam ya. Kita silaturahmi sama mereka, kita tetap menghargai mereka gitu. Bukan karena supaya dilihat, oh iya sih ini orang ini baik ya sama kita, enggak. Tapi gimana kita supaya dilihat baik di mata Allah, itu aja. Jadi jangan pikir kita bisa baik dilihat orang, karena nggak akan bisa semua orang melihat kita itu baik, gitu. Tetaplah ingat apapun yang kita lakukan, kita tujukan semoga Allah meridhoi kita. Jadi apapun itu cari aja ridhonya Allah, seperti itu aja sih, Mbak. Masya Allah ya Mbak ya. Ya itu the power of ikhlas ya. Kalau kita sudah ikhlas karena Allah, pasti kita punya kekuatan semacam kekuatan apa superhero untuk melakukan sesuatu di luar dugaan kita ya. Kayak Mbak tadi mungkin ya. Mbak tidak menyangka akan seberani itu. Bahkan Iya, tidak menangis ya ketika mhm, berhadapan dengan orang tua. Nah, mhm, kalau boleh tahu nih Mbak, di dalam mhm, Islam itu kan seperti yang Mbak sampaikan, agamanya benar-benar mengatur banyak hal dan itu rinci banget, mulai dari mhm, bangun tidur, kemudian sampai kalau teman apa ya di tempat saya di pergaulan gitu ya Mbak itu ada guyonan gini, Islam itu agama yang sempurna begitu kan, mhm, mengatur mulai dari masuk WC sampai masuk surga, bangun tidur sampai bangun negara gitu. Karena kan mhm, dulu Rasulullah juga pemimpin negara kan gitu. Jadi eh, kalau boleh ditanya gitu ya, apa hal yang di dalam Islam itu menurut Mbak menenangkan Mbak gitu loh, menenangkan Mbak pribadi? mhm. Alhamdulillah benar-benar ini ya menenangkan banget, berbeda dengan yang dulu aku rasain. Mungkin kalau dulu dirasakan hanya damai ini aja, damai selama kita menjalani hidup aja gitu ya, maksudnya dengan menjalani hidup, ya udah ini aku damai aja, mau ngelakuin apapun dosa ditebus gitu ya, dulu kan seperti itu gitu. Tapi sebenarnya dalam hati tuh ada pikiran, "Ini bener nggak sih ini bener nggak sih?" Gitu ya. Karena apa yang diajarkan dengan apa yang tertulis itu kan membuat akal sehat itu, eee, bertolak belakang gitu ya, apa yang ditulis dengan apa yang akal sehat kita mencerna gitu. Nah, tapi kalau di Islam, alhamdulillah ketenangan itu benar-benar didapat, karena agama yang benar-benar diridhoi Allah itu hanya agama Islam. Jadi inilah agama yang benar, agama yang diridhoi Allah,
begitu konsep ketuhanannya pun juga bukan konsep ya, Tuhannya sih nggak terkonsep ya, karena Tuhannya memang benar-benar hanya satu gitu ya, jadi bukan bikinan manusia gitu. Jadi ketuhanan di dalam Islam itu benar-benar masuk akal, nggak membingungkan, jadi benar-benar hati kalau berdoa ya hanya ke satu, hanya ke Allah Maha Pencipta. Jadi di situ tenang banget, nggak merasa ini aku berdoa apakah dari Tuhan yang misalnya 3 tapi satu gitu ya, ini yang ketiga ini bener apa enggak, entar satunya marah apa enggak gitu, udah nggak kayak gitu. Jadi benar-benar merasa inilah ketenangan di dalam Islam, agama yang benar. Dari Al-Quran pun juga banyak sekali bukti-bukti ini adalah firman Allah, karena di mana kita bisa, yakin ya ini firman Allah apa enggak, kita sebenarnya banyak hal-hal yang mujizat-mujizat ya, mujizat-mujizat dari Al-Quran itu, selain Al-Quran banyak yang sudah menghafal anak-anak kecil, ternyata di Al-Quran pun banyak ayat-ayat yang sudah menjelaskan sesuatu yang zaman dulu waktu Al-Quran diturunkan, itu nggak ada yang tahu. Tapi bagaimana bisa Nabi Muhammad mengabarkan itu ya melalui Al-Quran ya. Nah, di situ kita bisa tahu ada gunung yang berwarna-warni, terus ada api di dasar laut. Padahal Nabi Muhammad nggak pernah meneliti itu. Nah, disitulah hal-hal yang bisa aku benar-benar semakin yakin, inilah benar-benar datang dari Allah yang Maha Tahu. Jadi apapun yang di dalam Al-Quran, kitab sucinya jelas sebagai pedoman kita, terus apa yang diajarkan Nabi ya berupa hadis, semua kita bisa ikuti, kita lihat acuannya sebagai hal-hal pedoman hidup kita ya Al-Quran dan hadis. Di situ aku merasa nyaman, nggak ada yang membuat pikiran itu ini benar nggak, ini benar nggak ada kayak gitu. Nah yang ada kalau semasa fitnahan, ujahan dari orang-orang yang membenci Islam, mereka sering mempelintir ayat Al-Quran, mempelintir hadis gitu. Mereka ingin mencoba memusingkan para mu'alaf gitu ya dengan apa yang mereka lihatkan. Tapi di situ alhamdulillah kita mencari tahu ke sumbernya langsung ya, Al-Quran, kita mencari ke sumbernya langsung, ternyata semakin terbukti Al-Quran itu benar. Nah, nggak seperti tuduhan-tuduhan mereka-mereka itu. Jadi ya benar-benar agama yang diridhoi Allah, agama yang sempurna, agama yang benar, Islam. Jadi gimana nggak tenang kalau kita sudah di dalam kebenaran itu. Masya Allah. Ya Mbak, benar sekali. Jadi semoga ya Mbak ini juga menginspirasi para mu'alafah lainnya, para mu'alaf-mu'alafah lainnya. Jadi nggak lagi bimbang gitu ya. Eh, Kapan ya itu saya dapat cerita juga tuh Mbak. Jadi Hmm. ada beliau beliau berani ngomong katanya ada sekitar 80%-an. Saya nggak bisa membuktikan kevalidan data ini ya gitu. Cuman ini statement beliau gitu. Beliau juga mu'alaf. Ada sekitar 80%-an mu'alaf gitu ya. Yang kemudian balik lagi ke agamanya gitu. Nah, ya karena berbagai faktor begitu. Walaupun memang alasan mereka masuk Islam ya belum tentu sesuai dengan kayak Mbak kan memang hasil dari meneliti ya Mbak ya, meneliti berpikir dan membuktikan oh ini nih yang bener nih. Kalau ini karena ini bener mau nggak mau saya harus milih gitu kan. Nah jadi tapi sangat menyayangkan gitu lah Mbak memang kondisi itu terjadi gitu. Maksudnya walaupun mungkin tidak 80% tapi ada yang balik lagi lah begitu ke agama lamanya. Dan ya semoga apa yang dilakukan oleh Mbak di channel YouTube Mbak gitu kan kemudian ngaji cerdas dan channel-channel yang lain yang fokusnya memang dakwah di bidang mu'alaf mu'alafah itu bisa menguatkan ya menguatkan khususnya para mu'alaf itu tadi untuk tetap berpegang teguh sama agamanya agama yang agama Islam gitu. Amin Allahumma amin. Nah ini terakhir nih Mbak. Terakhir dari tadi sebenarnya saya sudah memetik begitu banyak pelajaran dari Mbak gitu. Saya belajar lagi tentang agama saya sendiri. Maksudnya kan saya alhamdulillah lahir dari keluarga muslim gitu kan. Jadi saya belajar nih dari Mbak tentang oh ternyata begitu ya. Ketika kita menuhankan tadi ya ada 3 Tuhan itu kita jadi khawatir gitu. Dan padahal sebenarnya konsep dalam Kristen tadi sudah bisa dibilang enak ya. Kita nggak peduli halal haram gitu kan. Iya, Ngapain iya. aja gitu kan. Bahkan kita nggak ke gereja sekalipun kita bakal ujung-ujungnya masuk surga kok gitu ya. Intinya yang penting kita yakin akan Yesus gitu ya. Tetapi Hmm. ternyata Mbak
di dalam hati itu masih ada keraguan gitu. Nah, itu yang saya baru, oh Masya Allah gitu. Dan banyak lagi tadi yang Mbak ceritakan itu membuat saya tuh terbuka wawasannya, oh ternyata begitu, Masya Allah. Nah ini yang terakhir Mbak, kalau Mbak mau berpesan, apa kira-kira yang ingin Mbak sampaikan kepada sahabat ngaji cerdas? Ya, alhamdulillah ya ini udah di penghujung ya teman-teman ya, setelah sekian banyak yang aku ceritain ya, semoga teman-teman nggak bosan. Semoga Mbak Zaitun juga nggak bosan ya dengerinnya. Ya, alhamdulillah kita ya yang udah ditetapkan Allah ini ya, sekarang saat ini kita berada di agama yang benar, berada di agama yang diridhoi Allah, agama Islam. Dan ini udah jelas agama yang dibawa oleh para nabi, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Semua mengajarkannya sama, tiada Tuhan selain Allah. Nah, kita saling menguatkan aja ya teman-teman ya, bahwa janganlah kita cari-cari lagi agama di luaran manapun, jangan kita pernah cari-cari itu lagi, karena sudah jelas agama yang diridhoi Allah hanya agama Islam. Nah, mungkin kalau buat mu'alaf-mu'alaf yang tadi sempat saya dengar kabar ya dari Mbak Zaitun, ya mu'alaf, tapi itu juga presentasinya kita nggak tahu pasti ya kebenarannya berapa persen, mungkin ada yang mu'alaf kemudian kembali ke agama lamanya. Nah, itulah yang perlu kita terus berdoa ya teman-teman ya, karena Allah itu maha membolak-balikan hati. Nah, mungkin hari ini kita masih di dalam iman dan Islam. Tetaplah berdoa kepada Allah supaya jangan sampai kita mati dalam keadaan bukan Islam. Jadi kita mati harus dalam keadaan Islam. Karena itulah yang paling penting mulai sekarang sampai akhir nanti. Kita harus benar-benar dalam iman dan Islam. Nah, jadi itu, dan buat teman-teman apapun alasannya ya, mungkin teman-teman di Islam ada yang sudah karena keturunan. Alhamdulillah teman-teman adalah orang yang beruntung banget karena memiliki keluarga yang bisa menyembah Tuhan yang benar gitu ya. Dan kalaupun teman-teman yang masuk Islam, entah dari usia kapanpun gitu kan, yang saat ini sudah masuk ke dalam agama Islam, entah apapun itu alasannya, di sini saya juga pengen kita saling mengingatkan dan aku mengingatkan diriku sendiri juga, kita jangan pernah melihat agama dari orangnya, tapi lihatlah agama dari ajarannya. Dari mana agama itu? Apakah ajaran itu ajaran yang diturunkan oleh para nabi yang diutus Allah? Apakah agama itu benar-benar agama yang diridhoi Allah? Jangan pernah lihat orangnya. Karena kalau kita lihat orangnya, bisa aja kita kecewa dengan orang ini, bisa aja kita bangga dengan orang ini, itu nggak akan ada habisnya. Tapi kalau agama, ya benar-benar Allah cuma satu, Tuhan cuma satu. Tetaplah istiqomah dalam iman dan Islam. Semoga kita sampai akhir hayat kita dimatikan dalam keadaan Islam ya. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Baik Mbak, Masya Allah. Tidak diduga ya pesannya luar biasa, pesan terakhirnya. Ya Mbak, saya pribadi juga selalu berdoanya begitu. Sangat-sangat mengkhawatirkan kalau sampai mati dalam keadaan non-muslim. Jangan sampai ya Mbak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya saya juga mendoakan Mbak, maksudnya supaya keluarga Mbak gitu ya, Mama, Bapak, kemudian kakaknya Mbak, segera menerima Islam gitu kan, insya Allah kelak mati dalam keadaan husnul khotimah dan masuk surga sama-sama insya Allah. Amin Allahumma amin. Baik, jazakillah khair Mbak. Terima kasih banyak atas karena sudah meluangkan waktunya untuk wawancara di siang hari ini, dan saya juga mewakili tim ngaji cerdas yang lain untuk menyampaikan terima kasih banyak kepada Mbak dan juga keluarga Mbak ya, Pak suami tadi yang sudah membantu untuk memasang Zoom-nya begitu. Dan mohon maaf tadi ya ada beberapa kendala yang akhirnya kita harus mengulang dan terjeda karena gempa juga tadi. Baik. Makasih Mbak. Saya izin out 3 ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.